itu bukan ulah manusia. Hai guys, kembali lagi di Buku Puterika. Di video kali ini aku akan menceritakan cerita horor, kisah nyata hantu di pesantren. Aku dan keluargaku datang ke pesantren yang dimana aku akan melakukan pendidikan. Aku sangat senang karena di sana sangat ramai. Aku mendapat kamar nomor 304 di lantai 3. Kami di kamar berisi 10 orang. Kami mengobrol dan ketawa-ketawa sampai jam 2 pagi. Di sini kami masih belum sadar bahwa ada hal yang janggal di pesantren ini atau di kamar ini. Tidak lama kemudian kami memutuskan untuk tidur. Baru beberapa menit kita tidur, aku mendengar suara gesekan. Aku bangun dan ternyata Adit sedang ketakutan. Adit ketakutan karena dilihatin sosok penunggu kamar itu yang ada di jendela. Aku melihat Adit pucat dan dipenuhi keringat. Adit dilihatkan putih, besar, berambut hitam, mulut merah sobek. Saat Adit penasaran dan Adit ngelihatin terus, sosok yang Adit lihat itu jalannya mundur dan kenceng banget. Dan ternyata di pesantren ini ada makhluk tak kasat mata paling tua yang berpenghuni di lantai 3. Kami menyebutnya Joker. Dia tinggal di lantai 3. Pak Ustadz mengatakan bahwa kita semua pasti suatu saat akan ketemu Joker karena Joker tinggal di kamar 304. Setelah itu kami panik dan beberapa siswa pindah. Adit sebenarnya sudah tidak kuat lagi. Joker selalu datang setiap malam dan menarik Adit. Selalu ditarik oleh Joker setiap malam, entah kakinya, entah tangannya. Joker berkata, Jangan tempatin. Gue merinding woi. Adit sebenarnya gak kuat, tapi dia dari Palu. Dia tidak mungkin pulang karena takut mengecewakan kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian, teman kamarku mulai pada pindah kamar. Semakin sedikit penghuni kamar kita. Aku jalan mau ke bawah dan aku melewati koridor. Aku ketemu Joker. Aku saling tatap-tatapan dengan Joker. Aku melihat jelas si Joker. Sangat jelas. Bibirnya benar-benar sobek. Badannya tinggi, besar. Awalnya dia hanya melihatku saja. Lama-kelamaan dia senyum lebar. Aku gemeteran. Saat Joker ngedeketin aku langsung lari sekencang-kencangnya untuk turun ke bawah. Akhirnya karena kami udah melewati berbagai kejadian, kami memutuskan untuk lapor ke Ustadz. Mereka langsung menindaklanjuti untuk datang ke lantai 3 dan para Ustadz menyuruh kita mematikan lampu. Ustadznya kita sebut Ustadz Umar. Ustadz Umar bolak-balik koridor sambil baca doa. Dan sampai akhirnya Ustadz Umar berhenti di depan kamar mandi. Ustadz menyuruh kita membaca ayat kursi dan Al-Fatihah terus menerus. Kita kaget karena pintu kamar mandi dor terus menerus. Kenceng banget. Bahkan untuk doa aja kami tidak khusyuk karena kami panik. Ternyata Joker emang ada di dalam kamar mandi itu. Apa yang terjadi? Akhirnya kita disuruh pindah ke kamar sementara. Ternyata Joker adalah murid pesantren yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Joker meninggal di kamar 304 yang dimana kamar itu kami tempati. Joker meninggal karena bertengkar dengan temannya yang berpenghuni di kamar 306. Joker meninggal karena terbentur dan mulutnya sobek. Kita semua terdiam saat mengetahui itu dan kita tetap bertahan.
Di lantai 3 sering terjadi hal-hal di luar nalar manusia. Tiba-tiba kaca pecah, kipas angin rusak, lemari jatuh sendiri, dan kami yakin itu bukan ulah manusia. Bisa jadi itu ulah si Joker. Akhirnya kami pindah ke seberang. Kami pikir setelah kami pindah kamar bakal nyelesain semua yang telah kami alami, dan kami nggak bakalan diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Ternyata enggak. Malam itu aku melihat Joker lagi, dan makhluk lain yang kakinya panjang banget. Kakinya panjang, badannya kurus, kering. Kita mencoba biasa aja karena kita melihatnya dari kejauhan. Saat aku mau tidur, salah satu temenku buka pintunya sedikit karena panas. Aku langsung mendengar suara angin besar. Anginnya beda dari angin biasanya. Anginnya panas dan bau bawang. Kita berusaha tenang dan berzikir. Akhirnya kita mencoba menutup mata. Ketika aku merem, aku melihat si Joker. Karena aku gak kuat, aku ajak teman-temanku untuk keluar. Kita akhirnya bertindak lari kenceng menuju kamar Ustadz. Ternyata dari kamar lain pun pada berteriak-teriakan keluar menuju kamar Ustadz. Semuanya ngos-ngosan. Kita semua bingung, kenapa Joker selalu mengganggu kita? Padahal udah kita usir. Singkat cerita, setelah kejadian gila itu, mereka pindah ke rayon baru semuanya. Mereka berpikir lagi setelah pindah rayon, pindah kamar, semua hal-hal yang di luar nalar manusia tidak terjadi lagi. Mereka tidak akan diganggu lagi. Ya memang, tidak diganggu Joker, tapi kita diganggu makhluk tak kasat mata lainnya. Ketika kita balik dari warung, mau balik ke kamar. Dari lantai 1, kita sudah dilihatkan kaki panjang banget dari lantai 3. Otomatis kita langsung lari. Ketika kita sampai kamar, kita dilihatkan muka kakek tua keriput di jendela. Singkat cerita, begitu banyak kejadian misterius di pesantren ini. Menurut kalian gimana pesantren itu? Aku kasih tahu, di semua tempat pasti ada penghuninya. Di setiap tempat pasti ada makhluk tak kasat mata. Ada kehidupan di balik kehidupan manusia. Buat kalian, dimanapun kalian berada, hormati siapapun, makhluk yang terlihat maupun tidak terlihat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis.